Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit berkaitan informasi musibah di Cianjur. Alhamdulillah teman-teman hari Kamis atau Rabu Kamis kemarin sudah berangkat mengirim barang-barang yang dibutuhkan, barang yang kita kirim melalui box, mobil box ya, karena kalau menggunakan pick up kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Qadarullah ada beberapa teman yang sama-sama di lembaga juga terkena imbas. Rumahnya ada yang sisa setengah gitu kan, bahkan ada yang ya hancur, sehingga kemudian kita bisa membuat posko terdekat adalah di dekat rumahnya sendiri itu. Kalau kita lihat kondisi di lapangan jemaah sekalian, memang pertama yang datang ini cukup banyak. Tentu yang sangat dibutuhkan ini adalah bantuan fisik sebenarnya. Ya, karena ternyata bantuan-bantuan yang lain itu berlimpah banyak. Karena sesuatu yang terjadi di Jawa itu beda ketika terjadi di daerah-daerah lain. Karena akses yang mudah sehingga kemudian bantuan itu juga cepat. Sebagaimana dulu di Garut ya, di kota Garut terjadi banjir bandang, sampai pakaian itu berlimpah, terkumpul di penampungan yang tidak menggunakan penutup, hujan kehujanan, panas kepanasan gitu kan. Jadi seolah-olah menjadi sampah gitu kan, karena sangat berlimpah. Untuk pakaian sendiri jemaah sekalian ya, tentu kalau ada kita bawa ya, tetapi kalau misalkan sebaiknya memang tidak berupa pakaian, karena pakaian itu tadi berlimpah ya, bahkan sampai pakaian yang sobek-sobek aja dikirim kan ya, daripada mungkin di rumah numpuk ya disedekahkan tapi sebenarnya sudah sobek-sobek gitu kan ya. Dan itu banyak ya kasusnya. Jadi kalau kita mengirim pakaian memang baiknya dicuci, disetrika, kemudian pakai plastik ya, jadi kelihatan baru tapi lama gitu kan, karena menggunakan plastik seperti pakaian baru. Tapi kalau misalkan itu masuk di karung itu susah gitu kan, akhirnya banyak yang terbuang gitu kan. Memang jemaah sekalian ya, yang sangat dibutuhkan itu adalah dapur umum ya, dapur umum itu yang sangat dibutuhkan. Tentu ada makanan yang sifatnya makanan jadi,
Bahkan di sekitar posko kita saja itu kebutuhan sekali makan itu sekitar 600 paket. Sekitar situ saja, satu posko itu kita membutuhkan sekitar 600 paket ya. Cuma kalau kita drop dari luar memang biaya cukup mahal, sehingga kemudian kita membuat posko-posko berkaitan dengan dapur umum, dan itu juga sangat banyak teman sekalian. Tetapi tentu iya, karena banyak juga yang terkena imbasnya, sehingga kemudian diperlukan tenaga-tenaga yang luar biasa ya, secara fisik karena masih penggalian, pencarian ya, belum kepada perbaikan ya. Karena kalau untuk perbaikan berpikirnya sangat panjang, entah sampai kapan, karena rumah-rumah yang hancur habis itu. Bahkan ada satu keluarga ketika kena kemudian dibawa ke rumah sakit, mau pulang ke rumah bingung, tidak ada rumahnya itu kan, tidak ada rumahnya ya. Anaknya tiada ya, cuma suami istri yang ada, mau pulang juga bingung, datang ke rumah sudah tidak ada rumahnya. Nah itu kondisinya, dan insya Allah mungkin hari ini ya siang beberapa teman juga akan berangkat, tapi menggunakan kendaraan bermotor, karena untuk mobil ini akses masuknya yang susah ya. Akses masuk yang susah, yang kedua parkiran ke tempat, ke lokasi juga sangat sulit. Kemudian yang ketiga memang tadi jalanan masih bertanah, jadi kalau menggunakan motor masih bisa lah sampai di lokasi kan? Kecuali menggunakan mobil-mobil yang biasa di di tanah-tanah becek ya, sangat memungkinkan untuk bisa masuk sampai di dalam. Tentunya mas sekalian, wilayahnya sangat luas, sehingga kita dari arah timur itu posisinya berada di daerah timur yang kena musibah. Yang di daerah barat itu wilayah Sukabumi, Bogor, itu masuk ke wilayah barat. Jadi kita ketemu itu kan, nanti ketemunya di tengah kan. Dari sini kita berada dari timur Cianjur, dari sana dari barat Cianjur. Ada yang berangkat dari puncak ya ke sana, kemudian ada yang berangkat dari Cianjur kota langsung masuk. Nah, itu kondisi yang ada di Cianjur sekali. Dan mungkin hari H-nya saja kita juga merasakan, karena saya sendiri juga lagi baca-baca buku ya, tiba-tiba perasaan goyang gitu kan. Tidak lama kemudian informasi sampai bahwa saudara-saudara kita di Cianjur ya terkena musibah. Terlepas berkaitan dengan bagaimana kondisi Cianjur sebelumnya, karena ini banyak berita-berita, apakah itu benar ataupun tidak gitu kan, yang berkaitan dengan Cianjur ya. Kita jangan kalau ada seperti itu kita menahan diri untuk tidak men-share. Kenapa? Karena mereka hari ini sangat membutuhkan bantuan-bantuan kita, doa-doa kita agar kemudian mereka bisa menghadapi ujian yang cukup besar tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu yang sekalian adalah berkaitan dengan sekembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syam ke Mekah. Ya, sekembalinya Rasulullah dari Syam ke Mekah bukan saat sampai, justru bukan istirahat dengan tenang. Justru ketika sampai ya antar suku yang berada di luar Mekah, bahkan termasuk Quraisy sendirinya sekalian, sedang panas-panasnya perselisihan di antara mereka. Ya, sampai kemudian terjadi namanya Hifdul Fudul. Ada perang Fijar.
ya, antar suku-suku yang selama 4 tahun peperangan itu tidak pernah berhenti, saling mengincar, saling mencari kelemahan-kelemahan di antara suku-suku mereka, sehingga mereka tidak akan pernah merasa nyaman, tidak akan merasa aman, ya, saat mereka harus keluar melewati perkampungan-perkampungan yang suku di antara mereka berbeda. Dan itu juga dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas perjalanan dari Syam ke Mekah yang harusnya istirahat, justru Rasulullah mendapati kaum musyrikin dengan beberapa suku-suku yang ada di bawahnya, justru terjadi peperangan-peperangan kecil, bahkan sampai puncaknya yang disebut dengan perang Fijar, ya. Beberapa riwayat teman sekalian, dalam perang Fijar itu di mana usia Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan usianya 20 tahun. Ya. Intinya jemaah sekalian, bahwa di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya, Rasulullah mengalami pengalaman pahit, mulai dari harus mengadakan perjalanan panjang ke Syam bersama paman dan para pengusaha Mekah, ya, tidak lama di Mekah, tidak lama di Syam, harus pulang kembali, ya, ke Mekah, ya. Ketika sampai di Mekah, justru terjadi perselisihan yang sangat besar yang dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian di antar suku saling mengancam jika mereka melewati ataupun, ya, bertemu. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, adalah berkaitan dengan sebab-sebab pertemuan Khadijah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab-sebab pertemuan Khadijah, ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa salah satu di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bekerja, baik beliau menjadi seorang pengembala atau orang yang menjualkan barang dagangan tokoh-tokoh Quraisy, adalah disebabkan karena pamannya, yaitu Abu Thalib. Sebagaimana kita ketahui bersama jemaah sekalian, bahwa Abu Thalib ini dari sisi ekonominya adalah merupakan orang yang sangat banyak kekurangan. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja beliau juga merasa kesulitan. Tetapi kenapa Abdul Muthalib justru mewasiatkan untuk melanjutkan estafet membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada Abu Thalib, bukan kepada Abu Lahab, bukan kepada Hamzah? Dari sisi ekonomi mereka cukup kuat. Salah satu sebabnya adalah karena siapapun orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Abdul Muthalib sendiri merasakan, itu akan merasakan keberkahan hidupnya, ya, baik dengan Halimatus Sa'diyah sebagai pengasuhnya, dengan Aminah sebagai ibundanya, ya, atau dengan kakeknya Abdul Muthalib, ya, maka wajar jika Abdul Muthalib menitipkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada pamannya Abu Thalib, berharap, ya,
ketika Abu Thalib banyak kekurangan ketika hidup membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Dan itu ternyata terbukti jemaah sekalian. Ya. Nah, hadirin yang baik Allah Subhanahu Wa Taala, dari usia 8 tahun, ya, sampai usia 15 sampai 20 tahun jemaah sekalian, salah satu pekerjaan tetap yang senantiasa dijalani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengembala. Ya, adalah mengembala. Dan itu pun jemaah sekalian, yang beliau gembalakan kambing-kambingnya adalah milik orang-orang Quraisy, milik orang-orang kaya, orang-orang Quraisy, di mana salah satu di antara hal yang menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengembala binatang-binatang ternak orang-orang Quraisy itu, salah satu di antara sebabnya adalah karena permintaan Abu Thalib kepada orang-orang kaya untuk mempekerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dicari pekerjaan, dicarikan oleh pamannya. Begitu pula jemaah sekalian, ya, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa yang menyebabkan keberangkatan Abu Thalib bersama para pedagang, ya, Quraisy ke Syam itu, salah satu di antara perniagaan yang dibawa adalah barang dagangan milik Khadijah. Ya, barang dagangan milik Khadijah, sampai-sampai Abu Thalib pernah mengatakan, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saatnya kamu harus berganti profesi, bukan hanya sekedar mengembala, tetapi pekerjaanmu harus lebih baik, yaitu dengan berdagang atau berniaga. Tentu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika pamannya Abu Thalib berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah nasib kehidupannya dari seorang pengembala kepada seorang pedagang, inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, kita tidak punya modal. Apa yang bisa kita dagangkan, apa yang bisa kita jual? Maka apa kata Abu Thalib jemaah sekalian? Abu Thalib mengatakan, lihat, di antara kesuksesan para pedagang orang-orang Quraisy, bahkan para pemuda Quraisy bisa menjadi orang-orang yang berhasil, di antaranya adalah karena mereka, ya, menjualkan barang dagangan Khadijah dengan sistem bagi hasil. Terlebih jemaah sekalian, harapan Abu Thalib kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi saat itu sedang tinggi-tingginya paceklik. Ya, kalau hanya sekedar mengandalkan mengembala, sementara persediaan pakan makanan binatang ternak terbatas, inilah yang menyebabkan Abu Thalib berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berniaga sebagaimana berniaganya para pemuda Quraisy, termasuk para pembesar, ya, orang-orang Quraisy, ya, berniaga. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa kata Abu Thalib? Ya, kenapa tidak kamu juga melakukan pekerjaan yang sama sebagaimana yang dikerjakan para pemuda Quraisy dan tokoh-tokoh pedagang Quraisy, yaitu dengan cara bekerja bagi hasil. Caranya kemana? Kata Abu Thalib, maka caranya adalah sebagaimana yang lain, menawarkan diri untuk berniaga, membawa perniagaannya, barang dagangannya
dan kemudian bagi hasil. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, aku khawatir jika aku yang meminta kemudian permintaanku ditolak oleh Khadijah. Ya, permintaanku ditolak oleh Khadijah. Nah, jemaah sekalian, pembicaraan Abu Thalib dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata ada yang mendengarkan. Akhirnya pembicaraan Rasulullah dengan Abu Thalib ini sampailah kepada Khadijah, yang sebenarnya Khadijah dari sejak awal berharap Muhammad, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian membawa barang dagangannya. Kenapa? Karena Rasul dikenal dengan Al-Amin. Ya, kenapa? Karena gelar Al-Amin ini jemaah sekalian adalah gelar yang disandang oleh Rasulullah dari masyarakat Quraisy. Ya. Maka begitu pun juga dengan Khadijah. Ya. Berharap tetapi tidak ada jalan bagaimana bisa menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah seorang tokoh masyarakat, ya, dan kemudian Rasulullah adalah merupakan anak yang sangat disayang, ya, oleh Abu Thalib, ya, sehingga kemudian merasa sungkan untuk menyampaikannya hal tersebut. Waktu Abu Thalib bicara sama Rasul. Iya, itu di usia 20 tahunan. Di usia 20 tahunan ya sekarang. Karena di usia setelah kembali dari Syam itu jemaah sekalian, ya di usia 15 tahunan, Rasulullah kembali menjalani kehidupannya, yaitu dengan cara mengembalakan kambing-kambing orang-orang Quraisy. Ya, tentu Abu Thalib ya memandang ke depan, ya jangan sampai ya Rasulullah pekerjaannya cuma itu. Rasulullah harus meningkatkan kinerjanya bukan hanya sebagai seorang pengembala kambing. Terlebih yang sangat mendorong Abu Thalib berharap kepada Rasulullah untuk berniaga karena kondisi paceklik. Jadi sangat-sangat sulit, sehingga kemudian Rasul kalau mengembala harus jauh, mencari tempat yang sangat jauh, ya. Dan itu jemaah sekalian mungkin dirasakan oleh para, ya kalau di kampung-kampung jemaah sekalian yang punya sapi atau yang punya domba itu tidak digembalakan, disimpan di kandangnya dekat rumah, yang punyanya cari rumput, kan? Cari rumput. Nah, ketika musim kemarau itu mereka cari rumput itu sesuatu yang sangat sulit, kan? Itu di daerah kita, misalnya. Sulit ketika mencari rumput di saat musim kemarau. Ya. Nah, begitu pula apalagi di tanah suci ya mas sekalian, di tanah Arab yang saat itu, ya Arab dikenal dengan daerah yang sangat gersang, ya, yang dimana makanan binatang ternaknya itu adalah sangat terbatas, ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah berpikir keras bagaimana bisa mendapatkan hal itu. Di sisi lain, beliau ingin meningkatkan usaha yang sedang dikembangkan, yang sedang dilakukan, dari mengembala ingin menjadi seorang pedagang. Kenapa? Karena Rasulullah punya pengalaman sebenarnya kalau dalam berdagang, yaitu ketika berangkat dengan pamannya di usia 12 tahun ke Syam. Itu punya pengalaman, ya, di usia muda, di usia 12 tahun sudah berangkat ke Syam untuk menjual barang dagangannya Abu Thalib, yang salah satu di antara bagian dagangannya itu adalah milik Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya ketika Rasulullah disuruh untuk mendatangi Khadijah, Rasulullah mengatakan, aku khawatir jika permintaanku ditolak. Kenapa? Karena Khadijah sudah banyak memperkerjakan orang-orang, sudah menitipkan barang-barang dagangannya ke orang-orang.
Maka apa kata Abu Thalib, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala? Abu Thalib mengatakan, jika engkau yang datang, pasti Khadijah akan menerimanya. Tapi Rasulullah tidak mau gitu kan. Takut ditolak gitu kan. Takut tidak diterima. Ya, karena obrolan itu didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, maka berita itu disampaikan kepada Khadijah, yang Khadijah sendiri sebenarnya berharap ya barang dagangannya itu dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjalankan bisnisnya itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Khadijah pernah dengar jemaah sekalian, ya, ketika Rasulullah ke Hubasyah, ya, ketika Rasulullah ke Hubasyah bersama pamannya membawa barang dagangannya, ya, orang-orang yang membawa barang dagangannya Khadijah melihat sifat perangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Thalib mengatakan, kamu yang harus datang ke sana, jangan dia yang datang ke sini gitu kan. Masa yang punya usaha cari karyawan, harusnya karyawan yang cari pengusaha supaya bisa bekerja. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gayung bersambut. Apa yang diinginkan oleh pamannya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa barang dagangan Khadijah, dan ternyata Khadijah pun berharap barang dagangannya dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gayung bersambut, informasi sampai kepada Khadijah. Akhirnya jemaah sekalian, Khadijah esok harinya mengirim utusan menawarkan kerjasama dagang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu seperti sebuah doa. Jadi memang jemaah sekalian, beberapa riwayat dikatakan bahwasanya doa seorang nabi itu mustajab. Jadi harapan seorang nabi untuk mendapatkan satu kebaikan itu mustajab. Ya, walaupun yang saat itu, ya, Khadijah sendiri belum tahu, ya, bahwasanya Muhammad saat itu adalah merupakan calon seorang nabi. Hanya segelintir orang saja yang tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah calon seorang nabi, yaitu orang-orang yang membersamai Rasulullah bersama Abu Thalib ke Syam. Dan itu Abu Thalib menitipkan pesan jangan sampai informasi ini bocor. Iya, bahwa seorang nabi sudah ada. Walaupun ciri-cirinya, jangankan orang-orang Yahudi jemaah sekalian, orang-orang Quraisy tahu juga. Iya. Ciri-ciri seorang nabi itu tahu, akan datang seorang nabi dengan memiliki ciri-ciri, mereka tahu, tapi tidak tahu siapa orangnya. Nanti setelah ditunjuk oleh seorang pendeta Buhairah di Syam, baru kemudian mereka ternyata ciri-ciri itu orang yang dimaksud adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, disuruhlah Maisarah, ya, dan Maisarah ini jemaah sekalian yang nanti di akhir adalah orang yang membersamai, karena Maisarah ini termasuk orang kepercayaannya Khadijah. Ya, Maisarah untuk menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keinginan Khadijah. Akhirnya jemaah sekalian, tadi gayung bersambut, Khadijah mendapatkan Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya, dan kemudian Khadijah menyuruh Maisarah untuk menemani perjalanan dagang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah berpesan wajib patuh terhadap dia, segala apa yang dibutuhkannya berikan. Maka berangkatlah kafilah Mekah, ya, dengan Rasulullah SAW di dalamnya berangkat kembali ke Syam. Ini perjalanan kedua kali ke Syam. Jadi usia 12 tahun, kemudian di usia 20 tahunan lebih kembali berangkat ke Syam. Ya. Walaupun dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, ya, Abu Thalib itu punya usaha-usaha kecil, yang punya usaha-usaha kecil yang itu juga sering dibantu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena usaha inti Rasul SAW itu adalah mengembala, tapi di sela-sela kesibukannya Rasulullah biasa membantu perniagaan Abu Thalib, yang ketika perniagaannya hanya di sekitar, ya, daerah-daerah Mekah dekat, ataupun keluar yang tidak
mengharuskan ya melakukan perjalanan yang jauh. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Syam, kemudian berniaga, ya. Setelah kembali ke Syam, maka Maisarah melaporkan semua aktivitas perniagaan, perdagangan orang-orang yang berangkat ke Syam, termasuk Maisarah bercerita tentang bagaimana Muhammad berinteraksi dengan orang. Bagaimana beliau menawarkan barang dagangannya kepada orang. Pertama kata Maisarah, dia tidak menipu, tidak menyembunyikan yang jelek. Bahkan beliau menyebutkan ini baik, ini tidak baik, gitu kan. Ya, pedagang jarang-jarang semuanya baik, gitu kan. Semua manis, kan. Apalagi yang pedagang di bis, manis-manis datang ke rumah asem, gitu kan. Ya. Itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak menipu dan tidak pernah berselisih dengan pedagang-pedagang yang lain. Ya. Karena jemaah sekalian, salah satu kebiasaan bangsa Arab dulu ketika ada satu ya yang laku, ada yang satu tidak laku, itu berselisih. Pasea itu. Menyuruh untuk pindah tempat dan sebagainya. Saya kira ini juga banyak terjadi di kita hari ini. Rasulullah selalu menahan diri ketika ada orang yang melakukan seperti itu. Rasulullah tidak melayaninya. Ya. Dan kemudian kata Maisarah, sesuatu yang mengejutkanku ketika berangkat dari Mekah ke Syam, ya, selain ketika di Syam Rasulullah berniaga, tidak pernah menipu, disukai orang-orang, dagangannya laku, ya. Dan sesuatu yang sangat menarik kata Maisarah adalah saat berjalan dari Mekah menuju Syam, Rasulullah selalu diiringi dengan awan yang selalu meneduhinya dari terik panasnya matahari. Itu kata Maisarah. Maka orang-orang yang membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena teduh. Ya. Sampai kemudian di Syam, Maisarah ketemu dengan dengan seorang rahib yang dulu pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah SAW datang ke Syam usia 12 tahun, sekarang sudah 20 tahunan lebih datang lagi ke Syam. Kemudian ya, pendeta itu mengatakan kepada Maisarah, jangan berlama-lama di sini. Selesai berjualan, selesai berniaga, segera pulang. Kalaupun nanti kembali ke sini, jangan lama-lama berniaga dan pulang. Ya. Kemudian Maisarah bertanya, kenapa? Ya. Kata pendeta itu mengatakan, orang yang sedang duduk di bawah pohon itu. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai berniaga, kemudian beliau duduk dekat pohon sambil bersandar dinaungi dengan awan. Kemudian pendeta itu mengatakan bahwa dia adalah calon seorang nabi. Dia adalah seorang utusan nabi yang kelak dia akan menjadi orang yang sangat dikenal oleh banyak orang. Dia akan menjadi orang yang banyak dimusuhi banyak orang pula, kata pendeta Buhairah tersebut. Hai jemaah sekalian, pulanglah ya Maisarah, artinya setelah bercerita kepada Khadijah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Khadijah teringat sepupunya, di mana sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini jemaah sekalian, orang yang nanti ketemu kembali dengan Khadijah bersama Rasulullah sepulang mendapatkan wahyu pertama. Ya, di mana sepupunya Waraqah bin Naufal pernah mengatakan, Waraqah bin Naufal ini jemaah sekalian adalah orang yang mempertahankan agama sebelumnya, agama Ibrahim. Ya, di mana dia bercerita karena dia adalah orang yang gemar membaca kitab Taurat dan Injil, ya, tidak suka mencela orang-orang Quraisy, ya, dan selalu menjauhkan dalam urusan dunia. Waraqah sempat mengatakan kepada Khadijah bahwasanya akan datang seorang nabi yang akan menghancurkan berhala-berhala, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah yang satu, memiliki akhlak yang terpuji dari sejak kecil, dan tidak memiliki perangai yang buruk. Ya. Jadi
Jemaah sekalian, Khadijah pernah mendengar perkataan itu dari sepupunya, dari Waraqah bin Naufal. Maka disitulah jemaah sekalian, kemudian Khadijah beranggapan ataupun Khadijah berpikir bahwa yang dimaksud adalah Muhammad. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat itu, memiliki sifat-sifat baik, perangai akhlak yang baik dari sejak kecil. Jujur, amanah, kemudian tidak pernah berbohong, Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian Khadijah mendengarkan berita itu, kemudian dia kembali lagi ke Waraqah bin Naufal, menemuinya dan menceritakan apa yang diceritakan oleh Maisarah. Apa diceritakan oleh Maisarah, maka kemudian apa kata Waraqah? Sepertinya. Nah, dia mengatakan sepertinya itu adalah ciri-ciri seorang nabi. Tapi dia tidak yakin, tapi itu sepertinya itu adalah ciri-ciri seorang nabi yang akan memimpin umat ini, yang ditunggu oleh umat ini. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah sering bertemu dengan Khadijah, bahkan kembali beberapa pertemuan, beberapa perniagaan dalam beberapa kali dibawa oleh Rasulullah SAW, mendapatkan untung yang besar, dan Khadijah memberikan upah kepada Rasulullah SAW setiap perniagaannya itu sejumlah 2 ekor unta. 2 ekor unta itu sebagai upahnya. Dan dikatakan jemaah sekalian bahwa Rasulullah berniaga ke Sam itu sampai 10 kali. Sampai 10 kali, kalau kita hitung berarti 20 ekor unta. Belum lagi kemudian mereka beranak. Dan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, ketika nanti Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka maharnya adalah 20 ekor unta itu. Dan tidak kita bayangkan 20 ekor unta berapa jemaah sekalian. Itu maharnya Rasulullah SAW ketika Islam belum datang, sebagai mahar pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, karena Khadijah selalu melihat, mendengar, menyaksikan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul dalam benaknya karena Khadijah ini adalah janda yang sudah 2 kali menikah. Usianya lebih senja dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sifat kemanusiaan berkeinginan untuk mendapatkan Rasul itu ada dalam dirinya. Sampai kemudian temannya Nafisah bin Munyah. Jadi Nafisah bin Munyah ini adalah merupakan teman Khadijah. Ketika melihat Khadijah selalu duduk sendiri, termenung, seolah-olah ada yang dia pikirkan. Maka kemudian dia mendatanginya. Dia mengatakan bahwasanya, apa yang menyebabkan Anda sering termenung, sering terlihat sendiri, sering seolah-olah memikirkan sesuatu yang tidak pernah kami dapatkan sebelumnya. Kata Nafisah bin Munyah. Nafisah bin Munyah itu sangat tahu tentang karakter Khadijah, sehingga kemudian ketika melihat sesuatu yang aneh pada diri Khadijah, maka dia pun bertanya. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Khadijah mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Namanya dengan teman dekat curhat itu kan. Ketika ditanya oleh Nafisah, apa pendapatmu tentang Muhammad? Kemudian apa kata Nafisah? Kenapa kamu memikirkannya? Apa pedulimu? Kemudian Khadijah mengatakan, saya melihat kebaikannya, saya melihat tanggung jawabnya yang begitu besar. Sadar bahwasanya Nafisah itu sadar kepada Khadijah, menyadari bahwasanya Khadijah ini ada apa istilahnya, anak muda sekarang, ada perasaan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak berani mengungkapkan dengan terang-terangan. Kenapa? Karena dia tahu diri itu kan. Sudah usianya sudah senja, tahu diri. Tapi apa kata Nafisah? Jangan kamu berpikir masalah usiamu,
Justru walaupun usiamu seperti ini, banyak orang-orang yang berharap mendapatkanmu, dan berapa banyak laki-laki yang sakit hati denganmu, gitu kan. Jadi banyak yang tertolak, ya. Di samping memang tidak ada yang berani kepada Khadijah untuk mengatakannya, ya. Yang kedua, ketika ada yang mengatakannya, Khadijah selalu menolaknya. Kenapa? Karena khawatir dia datang kepada dirinya itu harapannya bukan dirinya, tapi hartanya. Ya, makanya ada celenehannya mas kalian, kalau menikah anak muda sama orang tua. Ya, orang tua janda punya harta banyak, usianya udah lama lagi, itu harapkan dapat warisan katanya kan. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa ya? Kata Nafisah ketika mendengarkan cerita daripada Khadijah, maka kemudian Nafisah mengatakan, kalau kamu berharap, maka aku yang akan menyampaikannya. Dan Nafisah bin Munyah ini adalah merupakan apa istilahnya? Pacomblang, ya, Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jemaah sekalian, Nafisah pun juga berpikir, ketika berbicara dengan Rasulullah, dia selalu berpikir tentang pamannya itu kan. Aduh, gimana dengan pamannya itu kan? Kenapa? Karena pamannya ini di samping tokoh masyarakat, tegas, galak, gitu kan. Ya Abu Thalib ini sekalian, ya pemberani itu kan. Jadi khawatir kalau berbicara dengan Rasulullah, kata Nafisah, sesuatu yang mudah. Kenapa? Orangnya terbuka. Tapi ketika berbicara dengan pamannya, ini akan sulit. Dan ternyata jemaah sekalian, ketika disampaikan kepada pamannya, justru pamannya menerimanya gitu kan. Ya, kenapa tidak gitu kan? Ya, akhirnya jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkataan, ya, ada satu perkataan Khadijah jemaah sekalian, ya. Ya. Ya, ada satu perkataan jemaah sekalian ini luar biasa ya, ketika Khadijah merasa lega mendengar jawaban dari saudaranya, ya, di mana dia membutuhkan orang yang akan melanjutkan kinerjanya, ya. Tiba-tiba dari Khadijah mengatakan, ya, aku ada keinginan, tapi aku tahu diri. Ya. Maka apa kata Nafisah? Ya, aku yang akan membantumu. Ya, aku akan menemukan cintamu. Ya, walaupun usiamu berbeda. Ya. Nah, bagaimana ia bisa tahu? Ya, bahwasanya aku menyukainya. Nafisah mengatakan, aku yang akan menyampaikannya. Tuh kan. Jadi seolah-olah Khadijah ini ragu, khawatir. Ya, maka apa kata Nafisah? Ya, apa kata Khadijah mas kalian? Ketika Khadijah mengatakan kepada Nafisah, ini satu kata-kata yang luar biasa. Ya, apa yang kita bicarakan ini tak lebih dari seiris mimpi yang sangat jauh, yang segera sirna saat mata terjaga. Ia hanya puncak lamunanku semata. Jadi kata Khadijah ini, aduh kayak puitis banget tuh kan. Ya, itu kata-kata Khadijah. Aku berharap Rasulullah itu seperti mimpi, hanya sekedar angan-angan saja, kata Khadijah. Ya, dan Khadijah mengharapkan Rasulullah itu karena apa? Sifat amanah, sifat jujurnya yang diinginkan oleh Khadijah mas kalian. Akhirnya mas kalian, hal itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah sebelum mengatakan itu sebenarnya Khadijah sudah menguji dengan dua hal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meyakinkan keinginannya. Apa aja mas kalian? Ya, Khadijah menguji dengan dua hal. Pertama dengan safar, yang kedua dengan masalah keuangan. Ya, jadi Khadijah telah menguji Rasulullah SAW dan telah teruji dengan dua hal, safar dan masalah keuangan. Sebagaimana kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat jemaah sekalian, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah merupakan bagian dari azab. Yamna ahadakum ta'amah wa syarabah wa naumah. Ketika salah seorang dari kalian melakukan safar, maka ia akan sulit makan, sulit minum, dan sulit tidur. Ya, fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Jika urusannya telah selesai, maka bersegeralah kembali kepada keluarganya. Dan itulah jemaah sekalian yang dialami oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah SAW itu kalau berniaga, nyampe ke tujuan kemudian berniaga, kemudian dia pulang. Karena nyemuskan terkadang orang yang nyemuskan ketika di rumah, mungkin ketika dengan istri, ketika dengan suami baik, tapi ketika di luar nih banyak gangguan gitu kan. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bersegera ketika selesai. Tidak suka mampir kiri kanan. Kenapa? Orang yang dalam safar itu banyak gangguan, jauh dengan keluarga, asal bebas gitu ya. Sehingga banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jemaah sekalian, Khadijah telah mengujinya dengan apa? Dengan masalah keuangan. Dan inilah yang paling penting jemaah sekalian. Karena tidak sedikit orang yang mungkin sisi akhlaknya baik, ya, punya tanggung jawab yang baik, punya kemampuan ilmunya, tapi ketika berkaitan dengan uang tidak sedikit yang goyah. Dan Rasulullah, kata Khadijah, itu teruji dengan masalah keuangan. Buktinya perniagaan Khadijah lebih berkembang setelah apa? Dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, karena dua hal itu yang menyebabkan rasa timbul dalam diri Khadijah untuk menyampaikannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada faidah jemaah sekalian bahwa seorang wanita untuk menjaga kesuciannya boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang laki-laki itu menurut dia adalah baik. Boleh. Bisa secara langsung atau melewati tadi macam bilang boleh. Bahkan seorang ayah boleh mencarikan pasangan putrinya, dicarikan. Ya. Karena ya ini ada istilah, ini bukan lagi zaman apa Siti Nurbaya gitu kan istilahnya. Sebenarnya dalam Islam itu lebih baik seperti itu, dicarikan. Kita punya putri dicarikan. Ya, karena cinta itu bersemi setelah dia menikah. Ya. Setelah dia menikah, dan itu juga yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sesuatu yang aib perempuan mencari laki-laki yang baik untuk menjadi imam yang baik, menawarkan diri daripada dia terjerumus terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Ya, sebaliknya juga laki-laki juga harus mencari wanita-wanita yang solehah, yang bisa menjaga keluarganya kelak, membina anak-anaknya kelak, membawa mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala secara singkat. Jadi pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah itu adalah pertemuannya melewati perniagaan. Ya, melewati perdagangan yang harapannya dengan perniagaan itu sebenarnya Abu Thalib adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki akhlak yang terpuji yang menyebabkan kemudian Khadijah tertarik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita setelah ini akan sampaikan berkaitan bagaimana detik-detik pernyataan Khadijah dan ya detik-detik pernyataan Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhirnya menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Karena jemaah sekalian nanti kita akan sebutkan, memang kata Al-Imam Ibnu Qayyim yang sekalian, ruh. Jadi seseorang menikah itu karena ruhnya sama. Ruhnya sama itu pasti ketemu. Walaupun mungkin dalam perjalanan ada perceraian dan sebagainya, tapi kalau bukan ruhnya dia tidak akan ketemu. Ya, dan ternyata ya kalau kita lihat Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar ruhnya yang ketemu, tapi dari sisi neneknya, nenek di atas neneknya itu ya, itu satu nenek dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mana tahu? Dari nasabnya. Ternyata ketika dilihat dari nasabnya Khadijah dengan nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu nasab yang sama. Namanya Kilab. Jadi ada namanya Kilab. Kilab itu punya keturunan dan akhirnya di sinilah Khadijah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka ketemu. Ya. Makanya mas kalian, ya kalau saya dengar ya cerita di kita ini kan dikenal dengan Habaib ya. Habib itu pernikahannya itu dengan keluarga mereka.
Ini punya adik dinikahkan dengan saudaranya ini. Keliling-keliling aja itu di situ. Ya, keliling-keliling di situ. Dan itu lebih baik ya Mas sekalian. Jadi menjalin kekeluargaan itu dengan orang yang kita kenal, di samping ya merekatkan ukhuwah dan kebersamaan, yang kedua adalah diikat dengan pernikahan. Ya. Saya kira itu ya Mas sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan sebab pertemuan Rasulullah dengan Khadijah adalah disebabkan karena adanya perniagaan, ada kerja sama yang dilakukan. Saya kira peristiwa itu juga banyak terjadi hari ini. Orang bisa menikah itu karena apa? Satu kantor, satu pekerjaan, mungkin pagi-pagi cuma nebeng gitu kan, seterusnya jadi istri atau jadi suaminya itu kan. Dan itu yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada yang disampaikan, mangga.